Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pada pemirsa Visi Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini pertama saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini saya akan menguraikan sedikit tentang hikmah puasa. Innallaha faradus syiyam litahdzibin nufus minar radha'il. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semua untuk berpuasa litahdzibin nufus minar radha'il, untuk membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat yang hina, sifat-sifat yang rendah, bahkan sifat-sifat hayawaniyah. Litahliyati bil fadail, supaya jiwa kita itu bisa diisi dengan sifat-sifat yang memiliki keutamaan. Kamilo pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah-hikmah puasa seperti yang saya sampaikan tadi, supaya terbentuk membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat hayawaniyah. Maka daripada itu, ada satu riwayat yang menarik di dalam kitab Durratun Nasihin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal. Allah Subhanahu wa taala ketika akal sudah jadi didangu, diseru. Man ana wa man anta. Jawab akal nego. Oh, pertama, ketika akal sudah jadi, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, akbil, madepo. Akal itu madep. Akbil. Adbir. Balio. Akal itu manut. Akal ya. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, man ana wa man anta. Jawab akal itu. Anta robbi wa ana abduka dhaif. Saya adalah jenengan, engkau adalah pangeranku, Tuhanku, Robbi. Wa ana, dan saya adalah abduka dhaif, hamba panjenengan, kawulane panjenengan sing dhaif, yang lemah. Akhirnya dawuh Allah Subhanahu wa taala, ma khalaqtu khalaqan a'azzu minka. Tidak aku menciptakan suatu ciptaan yang lebih mulia daripada. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terus ketika Allah menciptakan nafsu, ketika didangu karo Gusti Allah, diseru akbil, menengah. Akbir, diam saja nafsu itu. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, man ana wa man anta, bagaimana jawab nafsu? Ana, anta. Aku, engkau. Itu jawabannya nafsu. Akhirnya diazab oleh Gusti Allah, dimasukkan ke dalam api mi'atas sanah, 100 tahun. Ketika diangkat, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya seperti tadi, tidak berubah. Akhirnya disiksa oleh Allah, dimasukkan ke dalam
An-narul ju', siksa yang berupa lapar. Mi atas sana 100 tahun. Dilaparkan oleh Allah. Diluekkan oleh Allah 100 tahun. Baru jawaban nafsu itu seperti jawaban akal yang tadi. Baru nafsu itu menemukan hakikat dirinya. Anta Robbi wa ana abduka dhaif. Pramila para pemirsa Wismedia yang dirahmati Allah, ketika diri itu sudah kuasai nafsu, pembawaannya egois, anak-anak, anta-anta, tidak tahu siapa Tuhannya, tidak taat, gak gelem manut. Itu ciri khas nafsu. Nah, kelemahannya nafsu itu disiksa oleh Allah, dimasukkan ke dalam nerakanya juga, dilueke. Baru dia itu menyadari hakikat dirinya. Alhamdulillah, pemirsa Wisnu Media yang beriman, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua ditahdzib, jiwa kita disiam dengan diwajibkan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Supaya apa? Supaya nafsu kita itu bisa tunduk, akhirnya bisa bersih dari sifat-sifat yang menghinakan dirinya, sifat-sifat yang merendahkan dirinya. Pramila hadirin yang dirahmati Allah, ketika manusia itu kadang-kadang dikei dalil sing model piye gak masuk, dikei ancaman hukuman sing model piye kadang-kadang gak manut, gak taat. Kadang-kadang ini bisanya masuk dengan dilaparkan nafsunya, dilaparkan sehingga dia bisa menerima cahaya-cahaya ilahiyah. Pramila jamaah rahimakumullah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita itu diterbiah selama 1 bulan penuh supaya bisa mengendalikan nafsu kita, supaya kita bisa mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita bisa mempunyai kontrol diri yang baik. Itulah di antara hikmah-hikmah puasa. Kadang-kadang kita semua tahu, karena manusia itu kalau sudah oke, Esta bondo musake obi, manusia yang mempunyai kekuatan yang bagaimanapun, mempunyai derajat pangkat yang bagaimanapun, ketika dia itu tidak kemasukan makanan, gak usah lama-lama, seminggu saja, lemes, keple. Kadang-kadang ketika dia sehat, selaginya kok ada makanan masuk, masih sombong dia, kemelindih dia, sombong dia, egois dia. Coba manusia paling kuat, manusia paling kaya, manusia paling tinggi pangkatnya, kalau dia sudah tidak kemasukan makanan dan minuman, 7 hari saja, lemes, dicelok kancane, iso nek semaut, tidak mempunyai daya, duduk saja nggak bisa, menyahut panggilan, lemes itu. Nah itu, disitulah ketika kita 1 hari berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai terbitnya fajar sampai maghrib. Terus kita itu minum seteguk air. Sudah pulih dahaga kita. Sudah kembali tenaga kita.
Dunia ya seperti itu. Kami loh, pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kita puasa, sense sosial kita, ketika kita itu menumpuk-numpuk harta, kadang-kadang kita itu memelihara, ngopeni orang tua, kadang-kadang mengeluh, memberikan makan orang tua yang sudah renta, sudah sepuh. 3 tahun kita itu mengeluh, padahal orang tua memberi makan kita itu mulai kecil sampai usia 20 tahun, 25 tahun. Nah, untuk apa? Kadang-kadang menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk kekayaan, kita itu tidak punya perasaan sosial. Nah, ditahdzib, ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lapar dan dahaga menjalankan puasa dengan segala aturannya, supaya jiwa kita itu bersih. Sebab di antara tergelincirnya manusia ke dalam kehancuran dirinya, celakanya dirinya, sebab sifat rakus, sifat tamak, sifat-sifat hayawaninya yang melekat pada nafsu kita. Ketika kita mengingat Nabi Adam alaihissalam, karo Gusti Allah, oke lah, Adam, nek swarga kene mangan ngombe sepuasmu wala taqrabu hadhihi syajarah. Semuanya boleh kecuali satu pohon ini, pohon fulki. Itu pun dengan bujuk rayu tipuan iblis, akhirnya tergelincir juga Nabi Adam alaihissalam. Yani di antara tergelincirnya manusia ke dalam dosa, di antaranya sifat-sifat rakus, sifat-sifat tamak, sifat-sifat tidak menerima takdir pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ditahdzib jiwa kita oleh Allah dengan puasa Ramadan 1 bulan penuh, supaya apa? Jiwa kita diisi oleh hal-hal sifat-sifat utama, bil fadhail, sifat-sifat yang utama. Maka dari itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang kita prihatin di zaman sekarang Ramadan, kadang-kadang warung-warung buka ngono yo rame. Manusia sekarang kadang-kadang ini tidak melihat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang nyepelek datang aturan-aturan syariat. Mau aku rapor orangnya penyambut. Aku rasa lagi pakai iso nyamitkan. Itu padahal dia tidak tahu. Ketika dia itu tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, jiwanya itu jauh dari Allah. Ini yang tidak dia perhitungkan. Perhitungan-perhitungan cuma materi, perhitungan-perhitungan cuma fisik. Ketika dia itu jauh dari Allah hatinya, sebab tidak menjalankan syariat perintah-perintah Allah, dia tidak merasa. Dia tidak merasa. Jadi, jamaah rahimakumullah, hal seperti inilah yang seharusnya kita tanamkan kepada keluarga kita, anak-anak kita, untuk selalu taat, untuk selalu patuh, untuk selalu melakukan perintah-perintah Allah dengan keimanan wahtisab.
rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara gelap-gelapnya hati ketika ia tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pramila kesempatan Ramadan yang baik ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk menambah amal soleh kita. Dengan itu kita menjadi takarrub, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu kita mendapat cahaya hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sedikit yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita, tadarus kita, tarawih kita, zikir kita, sedekah kita, zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita di akhir Ramadan bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.